Indonesia. Nah, tapi gue ada satu hal yang gue mau melanjutkan, dan bagi gue ini sama. Gue ingin sampaikan, dan Mas Faisal juga sama, tapi beda angle. Sekali lagi gue ulangi bahwa Prabowo bukan Superman dalam isu HAM ini. Dan gue sama, tadi gue melihat Pak Prabowo memang agak keganggu secara psikologis. Karena memang itu terus, yang memang terus membayangi dan muncul isu itu pada saat menjelang mau pilpres kayak begini. Nah, makanya tadi gue bilang, tapi gue ingin menyampaikan dalam dua hal. Tapi dalam pemimpin nggak boleh dalam itu. Ini harus dipaham. Karena tadi kalau kita lihat, Mas Ganjar juga pada saat ditanya mengenai kasus pertanian, isu petani di Jawa Tengah juga agak naik kan. Jadi bagi gue itu naik turun lah proses. Bukan pada persoalan pribadinya. Lalu bang, ini maksud gue mau bilang begini. Artinya gini, bahwa proses politik sudah dilewati oleh Pak Prabowo, proses hukum juga sudah dilewati oleh Pak Prabowo. Sampai hari ini tidak ada satu referensi hukum pun yang mengatakan beliau terlibat. Proses politik kita semua sudah melihat bahwa ada legitimasi politik yang diakui oleh teman-teman kepada seorang Prabowo. Oke. Ya, tadi gue udah ulangi di pertama, gue ulangi lagi. Kenapa sih pertanyaan itu tidak muncul pada saat sebagian banyak tokoh-tokoh bangsa ini membutuhkan dukungan politik Partai Gerindra pada seorang Prabowo? Oke. Kenapa pertanyaan itu muncul pada saat Pak Prabowo? Yang jelas pertanyaan itu muncul dari Mas Ganjar loh. Mas Ganjar yang spesifik menanyakan itu ke Pak Prabowo. Nah iya, ini ada persoalan negara yang belum menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu dan yang belakangan ini gitu ya, di berbagai daerah. Nah jadi, yang perlu, kenapa dia selalu menjadi bahan pertanyaan buat calon pemimpin, buat pencalonan presidennya, karena ada hutang negara yang belum